laki-laki yang soleh itu memang harus seorang itu sendiri yang membentuknya. Jadi pada waktu dia membentuk, Allah itu sudah melihat memang itu tipikalnya solehah, dia akan dipilihkan seorang laki-laki yang cocok sekufu. Tergantung doa-doanya dia dulu bagaimana. Doanya si yang mau memilih itu akan dicocokkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Ya, jadi itu benar-benar jodoh itu rahasia ilahi benar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, semangat sekali Ibu. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah datang dari jam berapa Ibu tadi? Iya, tengah malam ya. Iya. Sudah mandi Ibu? Ada yang sudah, ada yang belum. Paling udah juga gitu-gitu doang. Ya, bersama dengan saya Irfan Hakim dan juga Ustadz Danu. Insya Allah kita setiap pagi semangat menjumpai Anda pemirsa MNC di rumah di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Boleh tepuk tangan lagi. Kita absen satu demi satu. Yang pertama datang dari Nurul Huda, Tangerang. Selanjutnya Assalam Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Al Istiqomah Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Hidayah Al Mutakin Kuningan. Yang paling ngantuk yang Kuningan nih kayaknya. Assalamualaikum. Tapi ngantuk langsung semangat pastinya ya. Coba saya mau nanya di sini, siapa yang sudah menikah? Semua rata-rata. Ada yang masih jomblo? Ada nggak? Oh, yang di belakang kreatif kita itu mah ya. Nih kita ngomongin soal jodoh, mau nggak? Mau. Nih. Makam Nabi ada di Madinah. Cakep. Kalau Ka'bah ada di Mekah. Pilihlah pasangan yang amanah. Agar kelak hidupmu berkah. Nah, jadi memang kalau cari jodoh itu, cari pasangan itu harus benar-benar dipilih. Iya. Katanya mau membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan satu lagi amanah. Karena janji ijab kabul itu tidak hanya depan penghulu dan juga wali, tapi juga itu di hadapan Allah SWT. Kata Nabi, katanya kalau memilih seorang istri itu dilihat dari kecantikannya, betul ya? Kemudian juga hartanya, keilmuannya, tapi yang penting adalah agamanya. Kalau orang Jawa bilang itu bibit, bebet, bobot. Bibit itu keturunannya, bebet itu penampilannya, bobot itu berat badannya, bukan. Bobot itu kualitasnya. Berarti memang harus pilih-pilih. Bukan sok milih, tapi memang harus jadi yang terpilih. Betul Ustaz? Memilih ya. Iya, silakan Ustaz. Memilih pasangan yang amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, memang ini bisa menjadi gambaran jika seseorang itu mau memilih pasangan. Ya. Jadi bibit, bebet, bobot. Kalau bobot itu bukan itu. Kualitas. Tapi kualitas maksudnya. Jadi memang betul memilih pasangan itu ya wajahnya, penampilan boleh, kemudian hartanya boleh. Kemudian keturunan atau keilmuan boleh, yang jelas itu agamanya nomor satu. Itu jelas, tapi yang jelas Allah nanti akan memberikan itu pasangan itu menurut Allah. Kita boleh memilih tapi
pada waktu seseorang menjalani pernikahan itu nanti terserah Allah sudah. Sebenarnya Allah itu menjadikan seseorang itu sekufu istilahnya. Jadi satu level, satu letting, atau satu grade, atau persamaannya. Makanya orang baik, jodohnya orang baik juga. Makanya untuk mendapatkan orang baik kita harus memperbaiki diri supaya baik juga. Seperti itu. Jadi nggak hanya cuma milih, saya pengen punya pasangan laki-laki soleh, tapi dia tidak berubah menjadi seorang yang soleha. Betul. Itu namanya seenaknya sendiri. Jadi memang harus dibentuk seseorang, hati kita mau kita milih wanita yang soleha atau laki-laki yang soleh, itu memang harus seorang itu sendiri yang membentuknya. Jadi pada waktu dia membentuk, Allah itu sudah melihat memang itu tipikalnya solehah, dia akan dipilihkan seorang laki-laki yang cocok sekufu. Tergantung doanya dia dulu bagaimana. Doanya si yang mau memilih itu akan dicocokkan oleh Allah Ta'ala. Iya. Ya, jadi itu benar-benar jodoh itu rahasia ilahi, benar ya. Betul. Jadi ada orang yang kelihatannya dari mulai nikah sampai meninggalnya kelihatannya rukun dalam satu perkawinan, tapi tiap hari bentrok aja. Itu bukannya keluarga yang sakinah mawaddah ya. Mawaddah. Bukan sakinah mawaddah, bukan, tetapi isinya neraka nanti. Kata teman saya gini, kan biasanya sakinah mawadah warohmah, katanya sakinah mawadah wah rusak kata dia. Iya, benar. Jadi hanya kelihatan statusnya aja perkawinannya itu rukun, tetapi kehidupan perkawinannya itu hancur nanti di akhirat. Yang jelas mencari pasangan itu tidak pernah ada yang sempurna ya Ustadz ya. Iya. Tapi saling melengkapi satu dan yang lainnya, si istri dengan suami. Nah itulah sakinah, saling mengerti. Saling melengkapi. Saling mengerti, kemudian mawaddah, saling sayang. Nah ini sudah harus dibentuk. Kekurangan itu bukan suatu untuk menghujat, untuk merendahkan pasangan, itu nggak boleh. Ya kalau memang dulu setuju lakinya itu begitu aja ya nggak usah. Dulu aku mau sama kamu kan gara-gara ini, ya nggak boleh juga gitu ya. Dulu ingat sini, saya tuh dijodohi, saya tuh nggak suka sama dia tapi anaknya 4. Iya ada acara kita Ingat kali gak? ibu nih ya. Ada di sini. Iya. Ada yang berantem anaknya 6. Bingung ya. Gimana? Itu berantem loh. Itu berantem. Ada itu. Nah jadi apa namanya? Yang jelas itu kehidupan akhirat kita itu lebih penting daripada duniawi. Iya. Kalau memang perkawinan itu memang harusnya kelihatan baik, ya kita perbaiki terus. Kita perbaiki. Kalau memangnya seorang imam itu yang memberikan nasihat pada istrinya, ya. Kemudian kalau si istri itu start agamanya lebih dulu daripada si suaminya, ya dikasih nasihat. Jangan merasa pintar sendiri. Jangan merasa pintar sendiri, karena sejak awal sudah dia setuju. Jadi awalnya seperti itu. Dia harus belajar untuk untuk senantiasa memberikan masukan kepada pasangannya. Betul. Jadi bagaimanapun kondisi pasangannya kita harus terima, dan itu menjadi amanah buat masing-masing pihak juga ya Ustaz. Itu bisa seperti itu. Ya. Kecuali kalau memang kita sudah ngasih didikan gitu, tiba-tiba pasangannya minta pisah. Nah itu dia yang minta pisah, ya sudah. Jodohnya sampai sana saja. Sampai sana saja. Yang penting tugasnya itu, momennya seorang laki-laki tugasnya dia sudah ngasih nasihat terus nggak bisa, dia minta pisah ya nggak apa-apa. Dia serahkan sama Allah Ta'ala. Itu beda, ada yang seperti itu. Ada yang ngasih nasihat, dia yang pergi malah selingkuh, ada. Ya. Banyak kasus yang seperti itu. Dan perceraian itu memang dibolehkan tapi dibenci oleh Allah, disebutkan seperti itu ya. Dibolehkan tapi dibenci. Dibenci itu sebenarnya bukan masalah cerainya yang dibenci. Dibenci itu asal muasal cerainya. Jadi kalau cerainya itu gara-gara nih seorang laki-laki dia menceraikan istrinya gara-gara si laki-laki ini selingkuh. Nah ini dibenci. Bukan cerainya yang dibenci. Asal muasal terjadinya perceraian itu yang dibenci sebenarnya. Jadi orang kan dibilang cerai itu ya pun boleh tapi dibenci oleh Allah Ta'ala. Bukan perceraiannya dibenci. Yang dibenci itu awalnya. Iya.
Jadi bukan perceraiannya. Makanya harus saling jaga sang suami maupun istri Iya. kepercayaan dari Iya. masing-masing orang Dari- tuanya iya, sebelumnya ya. benar. Ya mudah-mudahan didoakan semuanya juga jodohnya panjang, hanya maut yang memisahkan dan juga nanti bersatu juga di akhirat di surga bersama dengan pasangan kita masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Itu harapannya. Tapi saya ada khawatir juga. Kenapa, Ada Ustaz? beberapa ibu di sini kan pernah nikah 4 kali ya. Ada yang 5. Ada yang beneran 5, kemarin ya. ada. Jadi kalau udah begitu, besok siapa yang nemenin dia ya? Semuanya. Ngabring. Enak dong. Ya disediakan bidadari dan bidadara terbaik tentunya ya. Iya. Oke, pemirsa nanti kita kembali sesaat lagi dengan keluh kesah dari jamaah yang hadir di studio. Jangan kemana-mana, tetapi siraman kolbu, sejukan hati.